Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ulfa dengan NIM 2402049. Kali ini saya akan membuat video laporan praktikum dengan judul Melihat Letak Daerah Tumbuh Tanaman. Yang terhormat Ibu Samiati MPD PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Latar belakang. Pertumbuhan pada tumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran dan volume secara permanen sebagai akibat dari aktivitas pembelahan serta pemanjangan sel. Proses ini tidak terjadi secara merata pada seluruh bagian tubuh tanaman, melainkan terpusat pada bagian-bagian tertentu yang disebut daerah tumbuh atau jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Daerah tumbuh umumnya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal pada ujung akar berfungsi dalam pertambahan panjang akar serta penyerapan air dan unsur hara. Sedangkan meristem apikal pada ujung batang berperan dalam penambahan tinggi tanaman serta pembentukan daun dan organ baru. Aktivitas jaringan ini memungkinkan tanaman terus mengalami pertumbuhan selama masa hidupnya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan calon batang. Alat dan bahannya yaitu benih kacang hijau, tanah, kertas saring atau kertas stensil, bak perkecambahan, air, dan pinset. Selanjutnya prosedur kerja praktikum. Yang A, ada daerah tumbuh akar. Pertama, membuat bahan tanaman dengan kecambah biji kacang merah pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Yang kedua, tutup dengan kertas merah basah. Gulung hati-hati agar kertas tidak sobek. Biarkan 3-4 hari. Tanda biji sudah berkecambah adalah sudah keluar akarnya lebih kurang 2,5 cm. Pilih akar yang lurus sebagai bahan tanam. Yang ketiga, ambil gelas piala pada keliling sisi bagian dalam diberi kertas filter. Yang keempat, bungkus plat kaca dengan kertas merah, kemudian masukkan ke dalam air. Pilih 4 buah kecambah yang berakar lurus sebanyak 6 buah. 5. Tandai 4 buah akar dengan tinta Cina sepanjang 2 cm mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm. Keenam, pilih 2 kecambah untuk kontrol akarnya, ditandai dengan 1 garis pada jarak 20 mm dari ujungnya. Yang ketujuh, usahakan kecambah tidak kering dan letakkan pada plat kaca dengan memakai pinset dan masukkan ke dalam gelas piala dan tutup dengan gelas arloji. Yang ke-8, ukur jarak antar masing-masing garis pada tiap-tiap akar setelah 48 jam. Kemudian, hitung panjang rata-rata dari tiap interval, demikian juga pada kontrol mulai pada ujung akar dan buat grafiknya. Selanjutnya yang B, daerah tumbuh batang. Yang pertama, tanda dalam kamar gelap biji kacang merah sebanyak-banyaknya. Setelah 4-5 hari bahan tanaman dapat dipakai. Kedua, gunakan 5 tanaman kacang merah dan beri tanda garis dengan tinta ENA mulai ujung epikotil sebanyak 10 garis dengan interval 2 mm. Yang ketiga, buat kontrolnya dengan membuat 1 garis dengan jarak 20 mm dari ujung epikotil. Masukkan kembali ke kamar yang gelap. 4. Setelah 48 jam, ukur jarak masing-masing garis, demikian juga pada kontrol. Yang terakhir, hitung panjang rata-rata dari masing-masing interval dan buat grafiknya. Berikut video pengerjaannya.
hasil praktikum melihat letak daerah tumbuh tanaman, diperoleh perbedaan yang jelas pada pola pertumbuhan antara daerah tumbuh akar dan batang kacang hijau. Pada pengamatan daerah tumbuh akar, kecambah yang diletakkan pada kertas stensil menunjukkan panjang interval awal yang sama setelah 1 hari, yaitu sebesar 2 cm. Namun setelah 72 jam pertambahan panjang pada setiap interval relatif kecil, dengan rata-rata berkisar antara lebih 0,40 hingga 1,6 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan akar tidak berlangsung merata di sepanjang bagian akar, melainkan terpusat pada daerah tertentu, khususnya di sekitar ujung akar yang mencakup zona meristem dan zona pemanjangan. Sementara itu, bagian akar yang lebih tua menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Perbedaan nilai pertumbuhan pada setiap interval mencerminkan bahwa tidak semua bagian akar mengalami laju pertumbuhan yang sama, sesuai dengan konsep fisiologi tumbuhan yang menyatukan bahwa akar memiliki zona pertumbuhan yang spesifik. Sementara itu, berdasarkan tabel daerah tumbuh batang pada tanaman kacang hijau yang ditanam di dalam cup plastik, pertumbuhan yang diamati setelah 72 jam menunjukkan peningkatan panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan akar. Nilai rata-rata pertambahan panjang pada setiap interval berkisaran antara lebih dari 4,92 hingga 6,08 cm. Hal ini menunjukkan bahwa batang memiliki aktivitas pemanjangan sel yang lebih tinggi, terutama pada bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai daerah tumbuh, seperti meristem apikal dan zona pemanjangan. Perbedaan pertumbuhan yang mencolok antara akar dan batang tersebut mengindikasikan bahwa letak serta tingkat aktivasi daerah tumbuh pada tanaman berbeda-beda tergantung pada bagian yang diamati. Batang cenderung mengalami pertumbuhan memanjang yang lebih cepat dibandingkan akar. Hasil praktikum ini sejalan dengan teori fisiologi tumbuhan yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dikendalikan oleh aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel pada jaringan meristem. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa daerah tumbuh tanaman tidak terjadi secara merata pada seluruh bagian organ, melainkan terpusat pada bagian tertentu. Akar menunjukkan pertumbuhan yang relatif kecil dan terfokus di bagian ujung akar, sedangkan batang mengalami pertumbuhan yang lebih besar dengan pemanjangan yang lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa letak dan aktivitas daerah tumbuh pada tanaman berbeda antara akar dan batang.